Bang Amar itu kan kayak panutan aku mungkin dan pembimbing aku. Ketika aku disuruh istiqomah tapi tanpa ada dia, itu PR yang panjang buat aku. Tapi aku nggak nyelesain PR dia, karena itu PR terakhir yang dia sampaikan ke aku. Dan ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita ketemu di surga atau di akhirat, aku bisa dengan bangga gitu ngomong ke dia, "Bang, PR kamu aku selesai dengan baik." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dan sis, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini ketemu bersama saya Dini Aminarti. Dan hari ini kedatangan tamu spesial di podcast Rumah Musyawarah. Dia ini adalah seorang penulis, seorang penyanyi juga. Terkenalnya di buku yang sebelumnya 172 Days. Nah, siapa teman-teman di sini bro dan sis yang kemarin udah sempat nonton filmnya yang membanjiri air mata dan udah baca bukunya? Siapa lagi kalau bukan Nazira Safa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dini. Assalamualaikum semuanya. Bro sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro sis. Salam kenal, aku Nazira Safa. Sehat Zir? Alhamdulillah sehat walafiat Kak. Alhamdulillah. Mungkin boleh ceritain sedikit nih. Sekarang Zira tuh lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah, aku sekarang lagi sibuk promo buku aku yang terbaru, yang 730 Melupakan Langit. Dan kita juga masih promo film kita ya Kak, yang Pantaskah Aku Berhijab. Terus aku juga ada beberapa shoot. Alhamdulillah aku dipercaya sama Allah untuk ada di dunia syuting juga. Dunia acting ya? Iya, di dunia acting. Jadi alhamdulillah sih Kak, lumayan sibuk. Dan aku malah suka sibuk karena jadinya nggak overthinking. Oh iya benar. Oke, sekarang kita balik ke buku. Berarti ini buku yang ketiga? Ya nggak sih? Ini buku pertama kan 172 Days. Kedua buku Tak Kusangka Aku Sekuat Ini. Ketiga buku Berdamai Dengan Inner Child. Nah ini buku keempat aku, 730 Melupakan Langit. Cuman memang ini tuh sequel dari 172 Days. Apa alasan Zira akhirnya bikin buku ini? Aku sih udah baca ya, yang pertama Zira kasih sinopsisnya ke aku. Itu aku baca aja ya, itu hati aku kayak masuk ke dalam situ. Jadi aku tuh memvisualkan apa yang kamu rasain sih gitu kan. Itu bener-bener deep banget. Masya Allah perjalanan kamu bersama almarhum itu kan hal yang memang nggak mudah ya. Betul. Gitu kan. Mungkin di sini kamu bisa ceritain ke bro dan sis. Ya jangan terlalu banyak diceritain ya, biar mereka penasaran. Biar baca buku, iya dong. Benar. Jadi sebenarnya alasan kenapa aku akhirnya melanjutkan dari 172 Days itu, pertama setelah 172 Days secara buku banyak yang baca, terus ternyata alhamdulillah ketika difilmkan juga ternyata banyak yang nonton. Ternyata banyak banget dari orang-orang di luaran sana tuh nge-DM aku banyak hal kayak, "Zir, kita tuh cuman tahu di film ini tuh kamu terlukanya. Tapi kita penasaran, kita pengen tahu gimana kamu cara bangkitnya. Dari kamu kehilangan almarhum, kamu bikin 172 Days. Itu kan untuk orang yang normal itu cukup sulit untuk membangun diri untuk produktif gitu. Dikala kamu sakit, kamu malah nulis novel. Di situ orang-orang penasaran dan akhirnya kayak apa aku kasih tahu gimana ya cara memvisualisasikannya kayak gitu. Dan satu-satunya yang bisa aku visualisasikan ya lewat tulisan kayak gitu. Akhirnya aku kan gak mungkin kayak langsung dari 172 Days tuh langsung bikin kedua. Aku perlu waktu untuk bikinnya lagi gitu. Sampai pas di kemarin timelinenya itu aku patokin terakhir di di pas film jadi 730 ini sebenarnya dalam hitungan hari 2 tahun setelah kepergiannya. Kayak gitu. Jadi aku masukin struggle aku, gimana naik turunnya iman aku di sini. Tapi
untuk kalau misalkan mau cari tahu lebih banyak mending baca, karena gak mungkin juga aku ceritain semua. Tapi apa yang bikin aku bikin selanjutnya karena bukan keresahan, orang tuh pengen tahu cara bangkitnya gitu. Dan kebanyakan ternyata kan banyak di luar sana tuh Kak yang terlukanya jauh lebih besar gitu dari aku. Dan mereka butuh teman untuk menemani mereka, kayak oh ya ternyata aku gak sendiri. Tapi kan kalau aku manfaatin tubuh aku cuman punya satu, muka tangan aku cuman ada dua, aku nggak mungkin merangkul semua orang dengan tangan aku gitu. Jadi kamu merangkulnya dalam jadi tulisan. Aku merangkulnya dalam tulisan dan ini salah satunya. Masya Allah, kalau misalnya kita ngomongin masalah buku ini ya Zira gitu kan. Tadi kan Zira juga bilang kalau 172 Days itu kan kemarin juga sempat alhamdulillah difilmkan. Ada kemungkinan nggak sih untuk 7, berarti bilangnya apa nih? 730 atau? 730 aja, 730 melupakan langit. 730 melupakan langit. Apakah mungkin akan dibikinkan film juga? Karena biasanya kita itu kan orang itu ada yang senang membaca, ada juga yang mereka lebih senangnya visual gitu kan. Nah ini ada kemungkinan juga kah untuk buku ini difilmkan? Kalau aku sebagai penulis sih memang keinginannya semoga bisa difilmkan juga kayak gitu. Tapi untuk saat ini aku mau fokus untuk penjualannya juga ke buku, karena menurut aku 172 Days bisa sebesar itu karena pembacanya yang banyak gitu. Jadi aku nggak mau dibikin film hanya karena ya udah kelanjutannya aja. Tapi sebenarnya kan kalau bedanya film sama buku itu, kalau film kita divisualisasikan lewat gambar, kalau tulisan itu menurut aku jauh lebih deep perasaannya dan kita bisa berimajinasi juga ya, menjadi yang ada di dalam buku ini gitu. Jadinya aku mau fokus penyampaiannya itu ke membaca buku dulu, karena kan kita juga sebagai orang Indonesia yang memiliki jumlah orang membacanya tuh sedikit. Jadi aku lebih pengen orang baca buku dulu. Kalau misalkan orang udah suka sama ceritanya lewat buku, insya Allah rezeki untuk difilmin pasti ada. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah nantinya ya. Nazir, setiap orang itu cara meluapkan emosinya beda-beda gitu kan. Kalau yang aku tahu, Zira dengan Masya Allah ya, menulis buku, terus bikin lirik lagu juga gitu kan. Itu apa memang merupakan salah satu ungkapan emosi Zira untuk mengeluarkannya di tulisan? Karena memang gak sedikit orang terkadang mereka suka bingung nih, gimana sih meluapkan rasa kesedihannya, marahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ini kan kita sama anak psikologi ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya kita secara anak psikologi biasanya memang kita ada cara meluapkan emosi yang mungkin bisa jadi dari dia menulis, dari olahraga, ada juga yang banyak lah ya, banyak hal yang memang banyak dikeluarkan lah ibaratnya kreativitasnya. Tapi nggak sedikit juga mereka itu meluapkan emosi dengan hal-hal yang akhirnya negatif gitu kan. Betul. Itu kan banyak sekali gitu. Jadi ini Masya Allah banget Zira akhirnya meluapkannya dengan tulisan gitu. Mungkin bisa diceritain juga sih Zir, selain bikin buku ini, kemarin semalam kita habis ngobrol ya, Zira juga habis bikin lirik lagu gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Zira akhirnya selain memang mau fokus ke novel dan juga akhirnya Zira juga bikin lagu juga gitu? Kenapa harus meluapkan emosinya di tulisan? Jadi pertama, aku merasa aku kan masih muda. Aku juga. Iya, betul. Kan kita bestie. Iya dong. Jadi banyak keadaan di mana pilihan kita untuk meluapkan emosional itu sebenarnya banyak banget, dari yang paling baik sampai yang paling kurang baik. Kita sebagai manusia tuh punya pilihan untuk itu. Tapi kayak gimana caranya kita memilih untuk terus menjadi contoh yang baik untuk diri kita, Kak. Aku ngerasa kayak aku udah terlalu maksudnya aku nggak mau ke hal kayak gitu. Gini, aku udah ketemu sama almarhum Bang Amar. Pembelajaran hidup yang dia kasih ke aku tuh terlalu besar untuk aku ngiri lagi gitu, ke kiri lagi. Aku sayang banget sama perjalanan hijrah aku sayang banget sama proses aku. Jadi gimana caranya aku merilis emosional aku tapi itu positif buat aku. Akhirnya awalnya aku nulis. Terus ternyata memang sebenarnya kan untuk nulis lirik lagu itu alhamdulillahnya aku punya keluarga dari Umi aku tuh sebenarnya emang
memiliki bakat harmoni gitu. Oke. Jadi alhamdulillahnya nurunnya ke aku. Di situ mulai pelan-pelan, makanya dari 172 Days aku bikin Rakit, lalu Dialog Hati, Arah Bersamamu, dan beberapa lagu aku insya Allah yang akan rilis tahun ini, termasuk yang aku dengarkan ke Kak Dini semalam. Masya Allah itu deep banget ya dengan perjalanan cerita si sosok orang ini. Betul, ya kan, luar biasa. Betul. Sekali. Jadi alhamdulillah kemarin aku dipercaya sama film Assalamualaikum Beijing 2 Los Eningsia untuk bikin soundtrack. Itu ada gitu. Hubungannya nggak sih di saat kamu menulis lirik dengan kehidupan kamu yang kamu alamin gitu? Karena jadi ketika aku menuliskan sebuah lirik itu aku pasti harus pahami dulu secara rangkap ceritanya. Jadi aku minta ke Bunda Asma waktu itu bukunya, terus aku baca semuanya, baru aku mulai mengerti dari POV mana nih aku bikinin lagunya gitu. Akhirnya mulai lirik dari lirik. Aku waktu itu jalan ke China, terus aku di pesawat daripada aku gabut, jadi aku nulis lirik. Sampai di Cina aku lihat proses syutingnya, oh ternyata kayak gini nih perasaannya. Mulai aku bikin melodinya kayak gitu pelan-pelan. Sampai akhirnya jadi satu demo lagu yang aku dengerin ke Kak Dini kayak gitu. Itu bagus banget sih. Zir, ini setiap orang itu kan punya perjalanan hidupnya masing-masing. Betul. Gitu kan? Perjalanan kamu dengan almarhum Amar itu luar biasa membuat kamu di dalam posisi saat ini. Betul. Gitu kan? Mungkin kalau bukannya mencoba mengulik masa lalu gitu kan. Tapi kalau menurut aku Bang Amar itu masa lalu yang bukan harus dikubur, tapi harus benar-benar harus ada. Makanya kalau yang aku tahu juga Zira itu bikin 172 Days itu salah satunya ibaratnya tribut untuk almarhum, biar almarhum selalu diingat sama banyak orang gitu kan. Nah berarti ini kan memang salah satu tujuan Zira itu menulis supaya bisa memberikan inspirasi, contoh untuk banyak orang di luar sana yang mungkin memang sebenarnya yang mengalami hal ini yang tadi Zira juga bilang, bukan Zira doang gitu kan. Betul. Apa sih mungkin satu kata atau kalimat kali ya, lebih ke kalimat apa yang memang sampai sekarang Zira pegang yang pernah almarhum sampein sama Zira, yang buat Zira sampai sekarang bisa kondisinya Masya Allah ya, kalau aku lihat proses kamu yang bisa kuat sampai saat ini gitu. Bang Amar itu emang sebenarnya satu yang selalu aku ingat dari dia itu sebelum nafasnya berakhir itu satu pesan yang dia kasih ke aku itu aku disuruh istiqomah Kak. Dan untuk mengejar keistiqomahan itu kan sulit banget ya Kak, apalagi Bang Amar itu kan kayak panutan aku mungkin dan pembimbing aku. Ketika aku disuruh istiqomah tapi tanpa ada dia, itu PR yang panjang buat aku. Tapi aku nggak nyelesain PR dia, karena itu PR terakhir yang dia sampaikan ke aku. Dan aku bakal, ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita ketemu di surga atau di akhirat, aku bisa dengan bangga gitu ngomong ke dia, Bang PR kamu aku selesai dengan baik gitu. Makanya aku mencoba nge-push diri aku untuk terus positif. Aku bikin kesedihan aku menjadi sesuatu hal yang bisa merangkul orang lain juga gitu. Oke, ibaratkan kita nangis bareng-bareng, tapi setelah nangis bareng-bareng itu ternyata banyak banget orang yang tumbuh bareng dari 172 Days Kak. Kayak orang mengikuti kisah cinta aku yang singkat itu menjadi proses dia akhirnya makin menghargai orang yang ada di samping dia. Aku ngerasa kayak alhamdulillah dari 172 Days itu di perjalanan cinta aku dengan Amar ternyata menghadirkan banyak perjalanan cinta yang luar biasa di luar sana gitu, dan itu membuat aku bersyukur. Dan makanya orang suka nanya apa bedanya 172 Days dengan 730 Melupakan Langit. Kalau 172 Days itu adalah perjalanan cinta aku dengan Bang Amar, di 730 Melupakan Langit adalah perjalanan aku mencintai istiqomah aku. Kayak gitu, mencintai diri aku, mulai mengenal hal-hal kecil yang Allah kasih ke aku, rasa-rasa bersyukur yang ternyata gak semua orang bisa mendapatkan ini gitu. Dan aku bersyukur banget aku punya banyak gudang kata di kepala aku sampai akhirnya aku bisa bikin buku gitu.
Masya Allah. Bro sis, kita doain mudah-mudahan Zira bisa istiqomah di jalannya. Amin. Ya kan? Istiqomah juga menebarkan lewat tulisan kebaikan gitu. Karena yang kita juga tahu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ngomongin masalah bermanfaat, satu hal yang aku kutip dari pembicaraan kita semalam. Kenapa sih kamu maunya nulis buku? Kenapa sih kamu nggak mau bikin untuk buku digital aja? Itu Masya Allah banget menurut aku. Mungkin di sini kamu juga bisa berbagi sama teman-teman di luar sana gitu ya, untuk Bro dan Sisnya Rumah Musyawarah, karena segitu pemikiran kamu tuh sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin kamu bisa ceritain. Oke. Jadi kenapa waktu itu aku pernah ditanya, Zir, kenapa kamu nggak nyiapin PDF aja? Kenapa kamu harus nyetak buku? Karena aku mikirnya kalau misalkan PDF, oke, untung di aku, untung di pembuat PDF-nya, cuman sampai di situ aja. Tapi kalau aku bikin buku, ibaratkan keberkahannya tuh panjang. Kalian bisa menafkahi semua banyak elemen dalam satu buku. Ada orang pembuat kertas, ada orang pembuat tinta, ada editor. Pokoknya dalam satu buku ini kalian menafkahi banyak orang, dan aku pengen setiap orang membeli buku kebaikan, di dalam hatinya tuh ada, berarti aku ngebantu banyak orang lewat buku ini. Dan itu yang menjadikan aku, dan alhamdulillah istiqomah belum ngeluarin buku PDF. Aku masih tetap kekeh untuk terus bikin buku versi fisik, karena itu poin aku nggak mau kayak sendirian. Aku nggak mau punya, ibaratkan walaupun hasil dari menulis itu gak banyak, tapi ngerasa bahagia ketika aku tahu dalam satu buku ini kita ngeberkahin banyak orang, kita nafkahin banyak orang gitu. Jadi dengan satu buku ini bisa berbagi untuk banyak orang. Betul. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar ya. Amin. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat gitu kan. Dari kamu menulis buku, kamu bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Selain itu juga Masya Allahnya kamu bisa membuka peluang rezeki untuk banyak orang. Amin. Nah, satu lagi, mungkin Zira bisa kasih tahu kita nih untuk Bro dan Sis, apa sih beda novelnya Zira dengan novel-novel yang lain? Oke. Novel aku bisa katakan setiap novel aku benar-benar berusaha dengan jujur di setiap tulisan aku. Aku nggak mau berusaha jadi lebih keren, aku juga nggak mau berusaha terlihat sempurna. Aku menjadi apa adanya di tulisan aku. Dan menurut aku itu adalah ciri khas tulisan aku. Jadi menjadi diri sendiri, dan aku sisipkan banyak kejujuran di setiap diksi yang aku sampaikan di buku ini. Masya Allah. Ini jadi buat Bro dan Sis di luar sana yang penasaran, pengen tahu apa sih bukunya, isinya apa aja, ceritanya tentang apa aja gitu kan, dengan perjuangan Zira seperti apa, kalian bisa langsung aja udah ada di mana aja bukunya? Jadi insya Allah kalian bisa beli di Shopee, dengan titel yang sama 730 Melupakan Langit. Di TikTok Shop juga ada, terus di Tokopedia juga ada, dan insya Allah akhir Desember ini akan ada di Gramedia seluruh Indonesia. Dan yang Masya Allahnya lagi, sebelum buku ini keluar udah PO sekitar 1000 insya Allah. Udah 1000 lebih lah. Masya Allah. Kita doain ya Bro dan Sis di luar sana, mudah-mudahan buku ini bisa bestseller. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk perempuan-perempuan di sana yang memang tadi Zira bilang mereka terluka, mungkin lukanya lebih besar daripada Zira gitu kan. Jadi bisa membuat mereka bisa bangkit lagi. Karena kalian gak sendiri gitu kan, kita bisa bersama-sama gitu kan. Satu kalimat atau penyemangat buat mungkin lebih ke sister-sister di luar sana ya gitu kan, untuk teman-teman di luar sana, gimana caranya supaya benar-benar bisa bangkit dalam sebuah keterpurukan gitu. Karena nggak sedikit orang itu pasti yang tadi udah kita bahas, mereka lari ke hal-hal yang kurang baik. Aku selalu aku ingin sampaikan hal ini, dan ini yang Bang Amar sampaikan ke aku. Kalau keberkahan Allah itu luas banget, baik pendosa atau bukan. Maksudnya setiap manusia itu memiliki dosa, tapi keberkahan Allah tuh meliputi semua. Allah tuh nggak pilih-pilih. Jadi ketika kalian lagi sedih, kalian lagi marah, tolong jangan tinggalin Allah gitu. Karena Allah tuh gak bakalan ninggalin kita, Kak, sama sekali.
semakin kita terluka, Allah tuh semakin dekat. Itu yang Bang Amar sampaikan ke aku. Jadi ketika aku ngerasa hati aku sakit, tandanya Allah lagi perhatian banget sama aku. Allah ngetuk aku untuk bisa terus zikir ke Allah gitu. Itu sih yang pengen aku sampaikan untuk teman-teman di luar sana. Please, ketika kalian merasa dunia tidak memihak kamu, gak apa-apa, itu dunia. Tapi Allah selalu mihak kita. Allah itu pasti mihak kita. Masya Allah, pertolongan Allah itu selalu dekat. Betul. Ya. Kadang-kadang sedekat urat nadi. Iya, kadang-kadang kita sendiri yang suka lupa. Betul. Gitu kan. Kita sibuk mencari orang, tapi Allah tuh sebenarnya ada. Gitu. Di paling benar-benar yang paling dekat itu adalah pertolongan Allah. Gitu. Betul. Mudah-mudahan Zira selalu dilindungi sama Allah. Amin, Kak Dini juga. Amin. Semoga mendapat keberkahan yang tadi Zira sampaikan. Amin, semoga orang yang sampai di sini juga dapat keberkahan juga. Amin, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, makasih banget Zira untuk waktunya, untuk penjelasannya semuanya. Masya Allah, perjalanannya yang luar biasa sekali. Mungkin kalau kita ngomongin perjalanan Zira itu nggak mungkin bisa secepat ini ya. Iya, makanya beli bukunya. Nah, iya, langsung kalian bisa langsung beli bukunya, ada di e-commerce dan juga ada di toko buku insya Allah akhir Desember ini. Terima kasih banget Zira, sehat-sehat, salam buat Umi, salam buat keluarga semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, buat bro and sis ya, terima kasih kalian sudah menonton pembicaraan, udah berdiskusi ya, sharing-sharing bareng sama Kak Nazira Safa. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di podcast musyawarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.